Human papillomavirus atau HPV merupakan virus menular seksual yang menginfeksi mukosa atau epitel kulit. Klasifikasi HPV yaitu HPV resiko rendah, HPV resiko tinggi, HPV kemungkinan resiko tinggi, dan HPV yang belum diketahui. HPV resiko rendah tidak menyebabkan kanker namun dapat menyebabkan timbulnya kutil pada kelamin dan lesi pada kulit. Sedangkan HPV resiko tinggi dapat menyebabkan kanker, perkembangan tumor pada anus, kelamin, serviks, dan orovari. Beberapa faktor risiko mungkin akan memperbesar kemungkinan seseorang bisa terpapar atau terkena virus HPV. Di antaranya yang pertama adalah melakukan hubungan seksual secara berganti-gantian, karena hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan seseorang tertular oleh virus HPV dari pasangannya. Yang kedua adalah gaya hidup yang tidak sehat yang memungkinkan penurunannya imunitas tubuh orang tersebut sehingga orang tersebut lebih mudah terpapar penyakit. Yang ketiga adalah sistem imun atau kekebalan tubuh yang rendah atau yang sedang lemah. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap suatu penyakit, tidak hanya virus HPV saja. Dan yang keempat adalah adanya luka terbuka pada kulit sehingga orang tersebut akan lebih mudah terpapar dan kemudian terinfeksi suatu virus ataupun bakteri dan penyakit lainnya. Salah satunya adalah virus HPV. HPV merupakan virus berbasis DNA yang pada umumnya menginfeksi lapisan sel kulit dan selaput lendir atau membran mukosa. Virus ini menargetkan sel-sel di lapisan basal yang sedang aktif membelah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi HPV telah menjadi penyebab lesi prekanker, kondiloma acuminata atau kutil kelamin, dan merupakan penyebab dari 6 jenis kanker yang tidak hanya menyerang wanita namun juga pria, antara lain kanker anus pada pria dan wanita, kanker serviks, vulva dan vagina pada wanita, kanker penis pada pria, dan beberapa jenis kanker orofaring. Bagaimana HPV menginfeksi tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker? HPV memasuki sel inang melalui proses yang disebut endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Setelah memasuki sel, kapsid virus akan dilepaskan. DNA virus kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA dan pada akhirnya diterjemahkan menjadi protein virus. Protein ini akan berinteraksi dengan cara memodifikasi protein sel inang sehingga menyebabkan proses sel normal terganggu. Akibatnya, pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali dan hal ini menyebabkan potensi perkembangan sel kanker. Gejala HPV dapat bervariasi tergantung pada jenis HPV yang menginfeksi tubuh. Beberapa gejala umum yang mungkin terjadi diantaranya munculnya kutil kelamin atau genital warts. Kutil kecil berwarna daging merah muda atau abu-abu di area genital atau anus. Bisa muncul sebagai satu kutil atau berkelompok. Kadang menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman, tapi sering juga timbul tanpa rasa sakit. Lalu ada kutil biasa atau common wart, muncul sebagai benjolan kecil yang kasar, biasanya pada tangan dan jari. Bisa menyakitkan jika tumbuh di area yang sering terkena tekanan. Lalu ada kutil plantar atau plantar warts, ini muncul di area telapak kaki. Bisa menyakitkan saat berjalan atau berdiri karena adanya tekanan. Lalu ada kutil datar atau flat warts. Kutil datar kecil yang bisa muncul di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sering terjadi pada anak-anak, remaja, bahkan dewasa muda. Lalu ada kanker serviks. HPV tipe tertentu dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Gejala kanker serviks bisa termasuk pendarahan vagina yang tidak biasa, nyeri panggul, atau nyeri saat berhubungan seksual. Teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar kata pap smear dan IVA, di mana keduanya merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk deteksi dini infeksi HPV. Namun selain pap smear dan IVA, ada pemeriksaan lainnya yaitu HPV DNA. HPV DNA merupakan pemeriksaan molekuler yang menggunakan metode hybrid capture untuk mendeteksi adanya materi genetik DNA dari HPV risiko tinggi. Pemeriksaan HPV DNA dilakukan dengan mengambil sampel sel dari leher rahim atau serviks. Sampel tersebut akan diperiksa di laboratorium untuk diketahui apakah terdapat materi genetik dari HPV di dalam sel serviks. Pemeriksaan ini bisa dilakukan bersamaan dengan pap smear dan bisa diulang secara rutin tiap 3-5 tahun sekali. Namun, perlu diingat bahwa pemeriksaan HPV DNA tidak dianjurkan untuk wanita yang berusia kurang dari 30 tahun. Hal ini dikarenakan sebagian besar infeksi HPV pada usia tersebut tidak berkembang menjadi kanker. Dalam kasus ini, pemeriksaan HPV DNA dapat ditunda atau diganti dengan pap smear.
Pemeriksaan HPV DNA juga sebaiknya tidak dilakukan ketika sedang menstruasi karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari selama 24 jam sebelum pemeriksaan HPV DNA. Yang pertama, melakukan hubungan seksual. Yang kedua, membersihkan vagina menggunakan produk perawatan kewanitaan yang disemprotkan ke vagina. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan vagina seperti krim atau sabun pembersih. Dan yang terakhir yaitu memasukkan apapun ke dalam vagina seperti menggunakan tampon. Pemeriksaan HPV DNA dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit terdekat karena umumnya hanya akan berlangsung selama beberapa menit. Dan berikut adalah tahap-tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan HPV DNA. Yang pertama, pasien akan diminta untuk berbaring telentang dengan lutut tertekuk serta tungkai terangkat dan disanggah oleh penyangga. Dokter akan memasukkan alat yang disebut spekulum ke dalam vagina sehingga dinding vagina terbuka dan dokter dapat memeriksa bagian dalam vagina serta leher rahim. Tahap ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian perut bawah. Kemudian dokter akan mengambil sampel sel dari leher rahim dengan menggunakan sikat atau spatula khusus. Setelah itu sampel akan dimasukkan ke dalam tabung kecil untuk dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Hasil pemeriksaan HPV DNA dapat diketahui dalam waktu 1-2 minggu. Hasil negatif atau normal dapat diartikan bahwa pasien tidak memiliki HPV tipe risiko tinggi yang dapat menyebabkan kanker. Sementara hasil positif atau abnormal yaitu pasien memiliki HPV tipe risiko tinggi yang dapat berkembang menjadi kanker serviks di kemudian hari. HPV risiko tinggi yang dapat menyebabkan kanker diantaranya adalah HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, dan 58. Setelah pemeriksaan HPV DNA dapat pula muncul beberapa efek samping yang mungkin dialami pasien berupa rasa tidak nyaman seperti kram dan sedikit pendarahan. Pemantauan dan pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan yaitu koloskoskopi, menggunakan lensa pemeriksaan khusus untuk mengetahui kondisi serviks lebih dekat, biopsi dengan mengambil sampel sel serviks dan menganalisis di laboratorium atau pengangkatan sel serviks abnormal untuk mencegah sel tersebut berkembang menjadi sel kanker. Salah satu cara pencegahan terjadinya infeksi HPV adalah dengan melakukan vaksinasi. WHO merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi HPV pada anak usia 9-14 tahun dan vaksinasi HPV sudah masuk dalam program vaksinasi oleh pemerintah. Vaksinasi HPV gratis diberikan pada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau umur 11-12 tahun. Vaksinasi HPV sudah terbukti aman dan efektif untuk mencegah terjadinya infeksi HPV. Vaksinasi HPV sendiri dapat diberikan dalam 2 dosis atau 3 dosis. Untuk anak usia 9-14 tahun, diberikan vaksin dalam 2 dosis, di mana dosis kedua diberikan 6-15 bulan setelah dosis pertama. Untuk pasien usia 15-45 tahun dan pasien yang kelainan imun, diberikan vaksin dalam 3 dosis, di mana dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Terdapat 2 jenis vaksin HPV yang tersedia di Indonesia, yaitu vaksin HPV quadrivalent yang berisi 4 jenis virus HPV, dan terdapat juga vaksin HPV nonavalen yang berisi 9 jenis virus HPV. Selain vaksinasi, perlu juga dilakukan screening pap smear secara berkala. Pap smear sebaiknya dilakukan tiap 3 tahun sekali sejak umur 21 tahun, dan usia 30 tahun ke atas dapat dilakukan pemeriksaan pap smear dan tes HPV secara bersamaan tiap 5 tahun sekali. Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan berhenti merokok dan tidak bergonta-ganti pasangan.